Episode 27. Suamiku pria lumpuh. Keponakan Om yang paling keren. Gimana? Sudah mulai sehat? Sapa Om Edward yang datang ketika jam makan malam. Malam, Om. Jawab Siva, mewakili suaminya. Siva pun mempersilahkan Om Edward untuk ikut makan bersama. Apalagi mereka hanya berdua, karena mama dan papa masih sibuk dengan urusan bisnis mereka. Siva melayani untuk mengambilkan nasi pada Om Edward, lalu kembali menyuapi Bagas setelahnya. Mas, makannya sudah. Aku ambilin obat dulu, di kamar. Pamit Siva, yang juga menitipkan Bagas pada omnya. Selama Siva pergi, Om Edward terus mengajak Bagas untuk mengobrol. Bagas hanya mendengarkan, dan mencermati setiap bait kata yang ia ucapkan. Rupanya, kamu begitu kuat ya, Bagas. Kecelakaan separah itu pun, kamu masih selamat. Berapa nyawa yang kamu miliki? Tanya Om Edward, dengan menyantap makanannya. Padahal rem kamu blong, tapi demi tak menabrak tukang bakso itu, kamu justru mengorbankan nyawamu sendiri. Benar-benar sebuah keajaiban. Tapi, ada bagusnya juga kamu begini. Kamu jadi tahu, bagaimana kekasih kesayangan kamu itu sebenarnya. Hah, padahal kamu nyaris bentrok dengan Reza hanya karena dia. Tapi akhirnya, seperti ini. Wanita matre itu benar-benar parah. Dan katanya, La akan menikah dengan seorang pengusaha. Apa kamu mendapat undangan darinya? Om Edward berbicara dan bertanya, meski ia tahu tak akan mendapat jawaban dari Bagas. Tapi, ia tersenyum ketika melihat respon terkejut dari sang keponakan. Ya, akhirnya dia menunjukkan sifat aslinya. Dan bersyukur ia segera meninggalkan aku. Batin Bagas. Mas, ini obatnya. Ucap Siva yang keluar dari kamar mereka. Siva langsung meminumkan obat itu, dan Bagas tampak begitu menuruti apa kata Siva. Om Edward pun tersenyum melihatnya. Om tahu, kalian bahkan belum saling mengenal sama sekali. Dan sayangnya, kalian menikah dalam keadaan seperti ini. Padahal, harusnya kalian menjadi pasangan pengantin baru yang sedang hangat-hangatnya. Bulan madu, dan segera memberi cucu pada keluarga kita. Ucapan Om Edward membuat Bagas dan Siva tersedak bersamaan. Mereka pun tersipu malu hingga pipi mereka memerah bagai jambu yang sedang matang. Mas, minum dulu. Tawar Siva, yang lagi-lagi memprioritaskan suaminya. Kenapa kaget? Kalian sudah sama-sama dewasa, harusnya sudah paham dengan yang dibicarakan. Om, maaf. Saya mau bawa Mas Bagas istirahat ke kamar. Pamit Siva, sekaligus menghindari percakapan yang lebih aneh lagi. Tiba di kamar, Siva mengelap kaki dan wajah Bagas. Lalu mengganti pakaiannya yang kotor karena tersiram obat barusan. Siva sedikit gugup, mungkin karena ucapan Om Edward pada mereka barusan. Astaga, gadis ini salah tingkah. Ada apa dengan dia? Apa dia mulai malu-malu? Ujar Bagas, yang sedari tadi memperhatikan Siva dengan segala tingkahnya. Mas, udah beres. Yuk, pindah ke tempat tidur. Ajak Siva. Lalu menarik tangan Bagas, hingga Bagas berdiri. Tapi, Bagas memang belum bisa berdiri sama sekali. Ototnya masih begitu lemah, hingga akhirnya tak seimbang dan ia terjatuh tepat di tempat tidur. Bruagah. Siva tepat ada di atasnya. Mereka saling bertatapan, tapi Siva segera mengangkat tubuhnya agar menjauh. Lalu ia membenarkan posisi Bagas untuk tidur dengan benar. Siva lalu membaringkan tubuhnya di dekat Bagas, dan tidur dengan nyenyak di sana.
Uhuk, uhuk. Suara batuk Bagas memecah keheningan malam. Siva yang kelelahan, nyaris tak terbangun. Tapi, suara lemah akhirnya membangunkannya dari mimpi yang mulai datang. "Mas, kok batuk? Tenggorokannya gatal?" tanya Siva, dengan mata yang masih terpejam. Lalu dengan sigap mengambilkan obat, lalu meminumkannya pada Bagas beserta air hangat agar tenggorokannya lega. "Udah, enakan." Bagas hanya menggeleng, lalu Siva pun mengembalikan alatnya ke meja. "Dah, tidur lagi." "Iya. Ngantuk banget," ucap Siva, yang lalu tidur kembali di sampingnya. "Terima kasih, Siva," ucap Bagas. Mata Siva lalu mendelik, membulat, dan terasa langsung segar ketika mendengar suara yang berat dan tegas itu. Langsung beringsut, terbangun dan mengarahkan pandangannya pada Bagas. Dalam, dan semakin dalam. "Mas, coba ngomong sekali lagi," pintanya lirih. Episode 28. "Mas, coba ngomong lagi, aku pengen denger," pinta Siva dengan manja. "Siva, terima kasih." Siva menutup mulutnya, takjub dengan apa yang ia dengar barusan. Bahkan, air matanya menetes tanpa sadar karenanya. "Mas, aku seneng banget dengernya. Mama pasti seneng dengan berita ini. Aku telepon Mama dulu, ya." "Jangan. Diam saja, jangan kasih tahu siapapun," ucap Bagas terbata. Siva mengangguk, meski ia penasaran dengan alasannya. Yang penting, Bagas sudah menunjukkan kembali perubahan yang signifikan. Pertanyaan ia tunda keesokan harinya, dan ia meminta Bagas untuk kembali memejamkan matanya. "Ini kesempatan kamu, Sa. Masuklah lebih dalam ke perusahaan itu, lalu kuasai perlahan. Papa Bagas itu nggak bisa ngurus perusahaan sebaik Papa dan Bagas. Nggak akan bisa. Maka dari itu, kamulah yang harus menunjukkan kemampuan kamu. Papa bisa, Papa kuat, tapi Papa sudah menghancurkan kepercayaan kakek dan seluruh orang di perusahaan itu. Jangan bahas masa lalu. Kamu nggak ngerti apa-apa dengan apa yang Papa lakukan. Itu semua, juga demi kamu dan mama kamu. Apalagi kurangnya. Bukan kurang, Pa. Tapi memang salah. Satu kesalahan, yang menghancurkan semua kepercayaan. Dan bahkan nyaris merusak reputasi keluarga Nugraha." Buug. Sebuah bogem mendarat di pipi Reza yang tegap. Pria tampan nan rupawan itu hanya bisa mengelus pipi, dan menahan semua sakit. "Sudah bilang jangan bahas itu. Kamu kira, uang dari mana agar bisa memuliakan kamu sampai setinggi ini? Pontang-panting Papa berusaha buat kamu, Sa. Tapi balasan kamu hanyalah kata sanggahan buat Papa. Tunjukkan, kalau kamu bisa seperti Bagas, atau bahkan lebih." Omel Om Edward pada putra semata wayangnya itu. "Kamu, dari segi apapun selalu kalah sama Bagas. Prestasi, perhatian keluarga, bahkan wanita pun dia rebut dari kamu. Kamu tampak seperti pecundang, ketika di hadapan seluruh anggota keluarga besar. Untung saja, kakek dan nenek kamu sudah tidak ada. Semakin jatuh kamu di mata mereka." Reza hanya diam. Perih di pipi tak seperih rasa di hatinya. Sakit, tersiksa ketika selalu dijatuhkan dan harga dirinya diinjak oleh papanya sendiri. Tapi ia pun tak mampu untuk melawan. Karena papanya, hanya memiliki dia setelah kepergian mamanya kala itu. Sakit, Pa. Tapi Reza tahu, jika Papa merasakan sakit yang lebih dari yang Reza alami. Ucap Reza, yang mengompres memarnya di kamar. "Kayak gini, kok jadi inget Siva?"
Andai deket dia, pasti udah diobatin sama dia. Tangannya terampil, bertindak dengan lembut, namun menyembuhkan. Bagas beruntung banget punya dia. Gumam Reza. Pria berhidung mancung dan berwajah manis itu lalu merebahkan dirinya di tempat tidur. Lama-kelamaan, matanya pun terpejam dalam keheningan malam. Ia lelah, bukan hanya fisik, tapi lelah ketika harus membohongi dirinya sendiri, demi ambisi sang papa. Ma, nanti ketemu bentar, ya. Peluk Reza, bentar aja. Reza kangen. Gumamnya. Pagi berselang. Tugas rutin mulai dilakukan oleh Siva di harinya yang cerah. Apalagi, ini jadwal untuk terapi jari-jari tangannya. Alatnya sudah siap, berupa alat terapi listrik yang akan memberikan rangsangan pada buku-buku jari Bagas nanti. Sebelum terapi, kita mandi dulu supaya segar. Ayo, Iva buka dulu bajunya. Bagas kembali mengangguk, dan pagi ini belum mengeluarkan suaranya. Apa tadi malam itu mimpi? Tapi enggak kok, kayaknya nyata. Belum aja kali ya. Soalnya masih pagi, dan Mas Bagas belum gosok gigi. Takut kutegur lagi kayak waktu itu. Batin Siva tersenyum geli. Lapun membawa Bagas ke kamar mandinya, dan memulai tugasnya di sana. "Fa, dingin," ucap Bagas. Akhirnya, suaranya keluar. Batin Siva lega. "Bentar, ya. Dikit lagi selesai kok. Nanti kita berjemur supaya nggak begitu dingin lagi." "Oke. Ya, Fa," jawabnya lirih, tapi terdengar begitu jelas di telinga Siva. Episode 29. Seperti perjanjian awal mereka bahwa ucapan yang dilontarkan Bagas, jangan sampai bocor kemana-mana. Siva pun menurutinya, dan hanya bicara jika mereka sedang berdua di kamar. Hari ini, tiba waktu untuk Siva mengantarkan Bagas kontrol di rumah sakit. Mereka pun berangkat hanya berdua dengan supir yang mengantarkan mereka. "Pak Tomo, nanti tunggu aja di mobil nggak apa-apa. Biar saya antar Mas Bagas kontrol." "Baik, Non." Dan ketika tiba, Pak Tomo pun hanya membantu untuk memindahkan Bagas di kursi rodanya. "Maaf, Mas. Kakinya harus diikat. Takutnya kemana-mana malah bahaya," ucap Siva, yang mengikat kaki suaminya dengan selendang miliknya. Lalu mendorong Bagas masuk, dan menuju ruang pemeriksaan. "Iva, panggil Emi, sahabatnya." Siva pun membalik badan, lalu membalas sapaan sahabatnya itu. Mereka saling melepas rindu dengan pelukan, bahkan saling mengusap derayan air mata masing-masing. "Maaf, waktu kamu nikah, aku nggak bisa temenin," sesal Emi, yang kala itu memang sedang pelatihan di luar kota. "Nggak apa-apa, cuma kerabat dekat aja yang datang. Nggak ada pesta ataupun yang lain," ucap Siva. "Iya, aku tahu. Orang kamu nikahnya juga di ruangan rumah sakit, kan?" Siva pun mengangguk iya kan. Tak ingin membuat Bagas menunggu lama. Siva mengakhiri obrolan mereka. Ia lalu membawa Bagas ke ruangan Dokter Bobby untuk kontrol kondisi Bagas. Mereka tak perlu terlalu lama mengantri, karena sudah membuat jadwal sebelumnya. Dokter Bobby mulai melakukan pemeriksaan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, ia cek dan ia merangsang respon motoriknya. Tak satu pun yang terlewat, apalagi Bagas harus kembali menjalani ronsen dan pemeriksaan MRI. "Antar ke ruang MRI ya, Fa," pinta sang dokter. Siva pun menurutinya, dan segera membawa Bagas ke sana. "Fa, MRI lagi?" tanya Bagas, lirih. "Kan mau periksa lagi. Tulang belakang,
tulang kaki, dan semuanya harus diperiksa ulang. Ada perubahan atau enggak? Siapa tahu, dokter nemu sesuatu lagi. Apa? Ya nggak tahu. Semoga aja, penemuan yang baik, yang bisa buat Mas sembuh. Masih ada harapan sembuh? Tanya Bagas, seolah telah pasrah dengan nasibnya. Pasti ada harapan, sekecil apapun itu. Iva akan terus di samping Mas, sampai Mas sembuh. Itu, kan janji Iva sama Mama. Kalau nggak pernah sembuh, Iva nggak pernah pergi. Ish, nggak mau sembuh apa? Celoteh Siva. Hati gadis itu berdebar begitu kuat, ketika mendengar suara Bagas yang serasa begitu merdu baginya. Menenangkan, dan berkarisma. Suaramu, mengingatkan aku pada seseorang, Mas. Batin Siva. Mereka pun tiba di ruang yang mereka tuju. Permisi, saya mau MRI pasien atas nama Bagas. Rujukan Pak Bobi. Loh, Siva. Kaget seorang rekan. Iya, mau kontrolin suamiku. Jawab Siva, malu-malu. Hah, kapan nikahnya? Heh, kerja. Nggak usah banyak nanya. Tegur salah seorang teman padanya. Memang pernikahan Siva tak terlalu banyak yang paham. Beritanya pun masih simpang siur antara para rekan, apalagi yang berbeda jauh bidangnya dengan Siva. Tapi, pada saat itulah Siva tahu jika banyak yang peduli dan mampu membantunya menjelaskan dengan baik. Siva itu, menikah karena mau merawat pasien itu. Dia begitu, supaya ayahnya nggak dipenjara sama keluarga pasiennya. Karena nyaris menjadi tersangka utama kecelakaan itu. Lah, tapi nggak cinta. Ya, gimana? Siapa tahu kayak di dunia novel, yang lama-lama jadi cinta. Tapi, kayaknya mereka nggak saling benci tuh. Jadi, bukan ceritanya benci jadi cinta. Canda mereka. Siva pun perlahan membantu Bagas membuka bajunya, lalu menggantinya dengan pakaian yang disiapkan petugas di sana. Mas nggak risih sama aku? Kamu, kan istriku. Iya, dari sebelumnya juga, Mas maunya sama aku, kenapa? Ada alasanku sendiri, Va. Dan tak ada yang bisa selain kamu. Ucap Bagas, dengan suara terbata-bata. Masih begitu sulit untuknya berbicara dengan kosakata yang begitu banyak. Sehingga ia meminta Siva agar sabar menunggunya hingga dapat berbincang sebagaimana mestinya. Kamu istriku, dan hanya kamu yang bisa menyentuhku. Ucap Bagas.